Kesempatan kali ini memang biasanya pekan pertama diisi oleh Ustadz Mufti Syafi'i. Cuma kali ini diisi oleh Ustadz Mufti Hanafi. Jadi ini beda madhabnya ya Pak ya. Bapak ini biasanya kan Ustadz Syafi'i, ini sekarang Ustadz apa? Hanafi. Berarti Bapak madhabnya apa nih? Karena beliau nggak tahu mungkin ada uzur ya, jadi saya menggantikan beliau. Insya Allah nanti beliau di pekan terakhir di malam Senin, pekan terakhir bulan September. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang sholat gerhana dan sejarahnya. Karena kalau tidak salah nanti malam ada apa Pak? Gerhana rembulan ya Pak ya. Di sini juga rencana mengadakan ya rencana doang. Kan rencana aja masa enggak Pak? Kan saya tidak mengatakan insya Allah mengadakan, tapi berencana ya Pak ya, berencana ya. Wawalam, nanti kita akan lihat kalaupun tidak mengadakan, apakah kita bisa mengadakan sendiri di rumah ya, karena kita akan belajar tentang dalilnya, sejarahnya, hukum dan tata caranya ya. Ini kalau tidak salah ini saya ambilkan dari BMKG Pak, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang sudah mengeluarkan rilis PDF, bisa dilihat, bisa di-download, yang intinya ya tabel waktu kejadian gerhana bulan total, gerhananya bahkan total Pak ya, bahkan totalnya ini cukup lama, yaitu 7 September 2025. Ini kalau penumbrannya di WIB, kita kan WIB ya Pak ya, dimulai dari pukul 22.26.56 ini waktu Pak. Berarti mulainya jam berapa? 10:30, 11. Tapi kalau dimulainya sebagian itu jam 23.26. Tapi kalau puncaknya atau gerhana total mulainya itu 12:30, maka sudah tanggal 8 ya Pak ya. Makanya ini mulainya tanggal 7 ya, nanti berakhirnya tanggal 8, dan puncaknya Pak itu jam 1:11, nanti berakhirnya jam 1:53. Cukup lama Pak ya, dan nanti Bapak juga bisa menyaksikan ya, walaupun nanti kalau sebagiannya berakhir ya kira-kira nanti terakhir penumbrannya jam 4, berarti cukup lama. Dan Bapak boleh mulai ya ketika sudah kelihatan ya, mulai dari jam 11:30 sudah kelihatan mulai. Tapi kalau mau yang lebih afdol lagi, mulainya jam 12:30 ya Pak ya, lumayan. Bapak nanti malam tidur dulu ya, langsung nanti bangun setting alarm jam 12, itu insya Allah cukup waktu untuk bisa mengerjakan sholat gerhana. Kalau mau, paling-paling Bapak bingung, kalau di rumah nanti yang khutbah siapa ya Pak ya? Ya Bapak sendiri khutbah aja, yang dengerin siapa? Ya istrinya boleh lagi tidur di khutbah ya boleh ya Pak ya. Jamaah yang dirahmati Allah gitu kan, jamaahnya istrinya sendiri. Cuma orang itu suka tahunya begini Pak, tahunya itu kan kalau sholat gerhana kan di masjid ada khutbahnya kan gitu ya Pak ya, seolah-olah kan seperti sholat Jumat, seperti sholat Id. Dan orang nggak sholat gerhana di rumah karena kan di masjid biasanya ya. Cuma sholat gerhana ini beda dengan sholat Jumat ya, nanti kita akan bedakan yang mana. Ini insya Allah sudah bisa difahami ya Pak ya. Kira-kira kalau totalnya mulainya jam ya 12:30, nanti berakhirnya kira-kira jam 2, berarti 1,5 jam ya, lumayan lama ya. Bahkan sebutannya Pak ini gerhana eclipse blood atau blood moon
ya, atau mata rembulannya itu merah gitu ya, merah darah. Oke. Hanya saja saya akan memulai dengan sejarahnya dulu, di mana gerhana rembulan dan matahari pernah terjadi di zaman Nabi. Tapi Pak, yang teramati oleh fakta sejarah di zaman beliau cuma gerhana matahari saja. Makanya kalau dicari dalil gerhana rembulan, tidak ketemu ada hadis menyebutkan Nabi pernah sholat gerhana rembulan. Tapi secara fakta, kalau di atas kertas kan kita bisa ngitung nih Pak nih, pergerakan matahari rembulan udah dihitung ya Pak ya. Bahkan 1000 tahun yang akan datang pun juga sudah bisa dihitung. Oke ya. Apalagi kita menghitung masa lalu Pak. Kalau dalam pengetahuan modern, ilmu falak modern, ketika Nabi hidup Pak, itu 9 kali terjadi gerhana matahari. Ya, cuma yang kelihatan oleh orang Arab di waktu itu hanya sekali ketika anaknya Nabi yang namanya siapa? Ibrahim itu meninggal wafat. Ya, selebihnya ya wallahu alam. Karena kita itu Pak juga nggak akan tahu kalau tidak dikasih tahu oleh BMKG. Kita itu Pak nggak bisa, oh ada gerhana, ya kadang-kadang ketutup mendung, kadang-kadang kita ketiduran, kan gitu ya Pak ya. Siang-siang pun kalau nggak ada hitungannya, kita juga kadang-kadang nggak pernah memperhatikan matahari Pak. Ya Bapak hari ini ngelihat matahari nggak Pak? Ngapain kan gitu ya Pak ya. Oke ya, kita juga nggak tahu apa yang terjadi di matahari. Kalau sesekali kadang agak gelap, itu ya mungkin mendung begitu ya. Cuma kenapa ketika Ibrahim itu meninggal kok heboh Pak? Karena pas momentumnya Ibrahim meninggal kok ya pas dunia gelap. Makanya orang langsung bertanya-tanya, kenapa nih? Apakah jangan-jangan gara-gara anaknya Muhammad meninggal sampai dunia gelap begitu Pak? Ya, makanya ini kalau kita lihat fakta sejarahnya 9 gerhana matahari, 14 gerhana rembulan. Tapi kalau ketika Ibrahim wafat itu kira-kira Pak, itu ya tanggal 27 bulan 1 tahun 632 Masehi. Kira-kiranya Pak. Ya Pak ya, ini kira-kiranya. Artinya kejadian Nabi sholat gerhana itu cuma berapa kali? 1 kali, yaitu gerhana matahari atau bulan Pak? Matahari ketika siapa yang meninggal? Ibrahim. Oke Pak ya. Cuma uniknya begini Pak, Ibrahim ini disayang oleh Nabi karena satu-satunya anak yang lahir selain dari Khadijah, dan lahirnya di Madinah. Karena anaknya ini, Nabi punya anak Ibrahim itu ketika sudah di Madinah dari ibu namanya siapa? Maria, dari Egypt atau Kipti. Ya, Maria al-Kiptiyah. Maria ini terkenal cantik. Dalam sejarahnya Pak, katanya sampai Aisyah dan Hafsah, istrinya beliau Pak, itu cemburu kepada Maria. Sudah cantik, Nabi sering mampir ke rumahnya Maria setelah sholat begitu Pak. Ternyata punya anak juga. Ya, yang lain anak beliau itu dari Khadijah. Yang laki-lakinya ada 2, namanya Qasim dan Abdullah. Oke ya Pak ya. Kalau dari Maria namanya Ibrahim. Makanya anaknya Nabi laki-laki ada 3 Pak. Siapa namanya? Qasim, Abdullah, dan siapa? Ibrahim. Yang ketiga-tiganya meninggal belum dewasa. Ya, ini termasuk takdir Allah. Tapi kalau yang perempuan semuanya masih hidup, bahkan menikah semuanya. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Ya Pak ya. Oke, ini semuanya masih hidup. Cuma ketika Nabi meninggal tinggal 1, karena Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum Pak meninggal sebelum Nabi. Tinggal Fatimah, Fatimah pun meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal.
Ya, makanya Pak, ketika Nabi sakit di kamarnya Aisyah, dari sekian anaknya Pak, yang dipanggil cuma Fatimah. Kenapa Pak? Yang lain sudah Pak meninggal. Makanya Fatimah itu ketika dipanggil pertama nangis keluar, yang kedua Pak senyum-senyum. Kenapa nangis? Karena lapor Nabi, saya bentar lagi ya Pak meninggal. Kenapa nangis? Ya keluarganya udah nggak ada, tinggal Fatimah doang. Makanya Fatimah sendirian Pak, walaupun bareng suami dan anaknya kan gitu ya Pak ya. Tapi giliran Nabi bilang nanti yang nyusul pertama kamu Pak, itu Fatimah senyum-senyum atau nangis Pak? Senyum. Bapak ini kalau dipanggil bapaknya, ayahnya yang mau meninggal, nak nanti setelah saya meninggal nanti kamu duluan aja ya. Kira-kira bapak senang atau enggak lah gitu ya. Kalau Fatimah malah apa Pak? Senang ya. Ya karena anaknya Nabi. Ya. Cuma ya ini kata Ibnu Taimiyah gini. Ini innan nabi lam yusallil kusufa illa marratan wahidatan yauma mata Ibnu Ibrahim. Ini kenapa beliau bilang begitu? Karena Pak, redaksi hadis tentang tata cara sholat gerhana itu model-modelnya banyak. Ya, ada yang modelan begini, Nabi sholat gerhana satu rakaatnya 2 kali ruku. Kalau kita sholat biasanya ruku berapa kali Pak? Sekali. Sujudnya berapa kali? 2 ya Bapak. Kalau sering sholat jadi lupa ya Pak ya. Karena udah nggak pernah memperhatikan lagi. Tapi riwayat lain mengatakan Nabi rukuknya 2 kali, 3 kali, 4 kali Pak. Macam-macam nih riwayatnya, sama-sama Sahih Muslim. Ya, makanya Ibnu Taimiyah bilang gini, ini kalau sama-sama sahih, kok redaksi hadisnya kok kadang-kadang Nabi rukuk 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, berarti nggak mungkin secara logika. Karena sholat gerhananya Nabi cuma berapa kali? 1 kali. Pasti ada yang keliru, walaupun Sahih Muslim. Makanya Pak, walaupun Sahih Muslim, Ibnu Taimiyah berani mengatakan itu bisa keliru. Kenapa? Kejadiannya sekali, kok ceritanya 3 model. Ya, ini pakai logika nih Pak nih. Ini dalam apa ya? Kritik matan hadis, mengkritisi isi hadis walaupun sanadnya sahih riwayat Imam Muslim, karena nggak mungkin secara logika. Ya Pak ya. Oke, ini pelajaran cukup tinggi nih. Tetapi saya cuma pengen bercerita kalau yang Nabi pernah itu sholat gerhana matahari ketika anaknya namanya Ibrahim apa? Meninggal. Oke ya Pak ya. Walaupun kadang-kadang Pak, gerhana matahari dan rembulan itu dibedakan bahasanya kadang-kadang ya. Kalau matahari pakai kaf kusuf, kalau rembulan pakai kha khusuf. Ya, cuma pembedaan ini nggak selalu. Bisa kusuf, bisa khusuf, dua-duanya artinya adalah gerhana. Dan itu kejadian ya langit yang biasa. Biasa dalam artian tidak karena sesuatu yang hebat. Kenapa Pak? Karena begini. Nabi anaknya meninggal. Siang-siang anaknya meninggal. Itu kalau kita, keluarga dekat kita, kok pas meninggal ada kejadian alam luar biasa, yang dengan kejadian itu orang itu Pak pada menyanjung kita, itu kita biasanya diem aja atau apa? Klarifikasi Pak. Contoh gini, contoh ya, ada nih orang nih bapaknya meninggal, terus hari itu kok kebetulan mendung terus ya, nggak hujan tapi adem sepanjang hari ya. Terus orang bilang gini, oh pantas orang soleh ya Pak ya, meninggalnya itu diliputi mendung, langit pun berduka gara-gara meninggalnya almarhum, kan begitu Pak ya. Kalau ada orang terdekat kita, kok orang berkomentar begitu Pak, kita malah bangga Pak. Iya emang gitu kan gitu Pak ya. Oke. Cuma kalau kebalikannya begini, ada orang meninggal, pas meninggal itu Pak ada hujan angin kenceng Pak, sampai kuburannya airnya nggak habis-habis karena hujan, sampai tendanya Pak kena angin puting beliung. Itu kira-kira Pak wartawan mengabarkannya gimana? Oh, akhir tragis seorang koruptor, kan gitu Pak ya. Nah, kan gitu Pak tuh. Ini gara-gara film Hidayah nih Pak nih. Kan begitu Pak. Orang meninggal
meninggalnya apa keseruduk apa kan gitu ya Pak ya, macam-macam kan Pak ya. Nah ini kita itu kan suka begitu Pak ya, kalau orang bilang itu namanya logika mistika ya, suka menghubung-hubungkan sesuatu dengan yang mistik. Dalam Islam 15 abad yang lalu anaknya Nabi meninggal, orang pada bilang pantas anaknya Muhammad meninggal, makanya matahari saja itu malu untuk keluar. Tapi Pak, walaupun Nabi dalam keadaan suasana sedih, karena ada hubungannya dengan keimanan dan khurafat, biar tidak menjadi kebiasaan nanti Pak, Nabi langsung klarifikasi ya Pak ya. Nabi mengatakan gini ya, ini hadisnya nih Pak nih ya, Rasulullah itu bilang gini, inna syamsa wal qamara ya, ini di masjid nih Pak nih, para sahabat Nabi, sesungguhnya matahari, sesungguhnya rembulan itu ayatani min ayatillah, tanda dari tanda-tanda Allah. Oke ya Pak ya, yukhawwifu wahu bihima ibadahu, yang dengan itu Allah memberikan ya rasa takut kepada hambanya. Makanya Pak, dari dulu sampai hari ini selalu ada mitologi, mitos tentang gerhana yang menjadikan orang itu apa Pak? Takut. Contoh apa? Waktu kecil Pak, kalau ada gerhana Pak, orang itu pada bangunin kelapa ya Pak ya, tung kan gitu Pak ya. Nggak tahu Bapak waktu kecil sama atau enggak? Ada yang bilang, kalau ini gerhana gini. Sampai di Indonesia ada film judulnya Gerhana. Pernah ya Pak ya? Nggak tahu Bapak pernah nonton nggak? Nonton Bapak nggak pernah nonton film ya Pak ya? Sampai di film luar negeri, Dracula keluarnya ketika apa Pak? Gerhana kan gitu ya. Karena dianggap itu mengerikan. Dalam Islam dari awal dikatakan itu tanda kekuasaan Allah. Wa innahuma layan khasifani, sesungguhnya dua itu Pak tidak terjadi gerhana gara-gara limauti ahadin minan nas, gara-gara meninggalnya seseorang, enggak karena anak saya meninggal. Langsung hari itu juga Pak dikonfirmasi, ini enggak karena Ibrahim meninggal, yaitu kejadian alam ya Pak ya. Dan kalau kalian melihat itu, fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu, maka apa? Salatlah. Kemudian wad'u, doalah hatta yang kasyifa mabikum, sampai apa? Yang sampai kalian itu ngelihat kembali apa yang tidak kelihatan. Oke ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis lain dikatakan gini, innan nabi terus. Oke. Innan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma faragha minas shalah, Nabi Pak ketika selesai sholat, qoma wa khotoban nasa, Nabi berdiri khutbah kepada manusia. Makanya Pak, ini yang nanti menjadi salah satu dalil kalau setelah sholat gerhana ada khutbahnya ya, sebagaimana sholat Idul Adha, Idul Fitri Pak ya. Fahamidahu wa asna alaihi sumaqala, lalu Nabi mengatakan yang katanya ini Pak, cuma memang model sholatnya di hadis ini tidak disampaikan. Dan khutbahnya itu apakah tiap ada gerhana ada khutbah, atau khutbahnya hanya ketika Nabi pengen mengklarifikasi apa yang menjadi kabar dari masyarakat tadi Pak. Makanya nanti ulama berbeda pendapat terkait apakah khutbahnya itu berbarengan dengan setiap terjadi gerhana atau cuma ingin mengkonfirmasi saja. Ya Pak ya, oke, kebayang ya Pak ya, kebayang ya. Oke, ini juga baterainya habis. Ini enggak ada baterainya ya. Oke, makanya begini. Kalau kita bicara, suara saya juga kenceng Pak, tenang aja ya Pak ya. Kalau kita bicara mengenai sholat gerhana Pak, kita bagi menjadi dua. Yang pertama gerhana matahari, ya. Yang kedua gerhana rembulan. Kalau gerhana matahari, mayoritas ulama menyebutkan hukumnya sunnah muakkadah. Kalau nggak dilakukan ya nggak apa-apa ya. Tapi dalam mazhab Hanafi Pak, hukumnya wajib. Cuma wajibnya mazhab Hanafi itu begini, Nabi anjurkan, Nabi nggak pernah tinggalkan. Itu dalam mazhab Hanafi namanya wajib
Makanya dalam madzhab Hanafi Pak, sholat id wajib, sholat witir wajib, karena Nabi anjurkan, Nabi tidak pernah meninggalkan. Dalam madzhab Hanafi dibedakan antara fardu dan wajib. Kalau kita sama saja, sholat fardu ya sholat apa? Wajib. Tetapi Pak, ini ulama sepakat kalau Nabi menganjurkan sholat gerhana matahari. Cuma masalahnya begini. Wah, sudah jadi. Insya-Allah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya begini. Kalau gerhana rembulan, karena tidak ada hadisnya ya Pak ya. Oke, maka ulama beda pendapat apakah dianjurkan juga atau tidak. Dalam madzhab Syafi'i dan Hambali, oh sunnah seperti gerhana matahari. Berarti Pak, dalilnya hadis atau kias terhadap hadis Pak? Analogi, disamakan ya Pak ya. Maka kalau ada yang bilang Nabi tidak pernah sholat gerhana bulan, bener nggak Pak? Bener. Berarti kalau Bapak sholat gerhana bulan, ikut Nabi atau enggak Pak? Berarti nanti malam nggak usah sholat gerhana bulan. Kenapa? Nabi aja nggak sholat ya Pak ya. Karena orang suka begitu. Ini lagi satir loh Pak loh, jangan salah paham loh ya Pak ya. Karena orang suka bilang begini Pak, kalau Nabi nggak pernah ngapain kita melakukannya, kan gitu Pak ya. Oke. Nah, saya pegangin aja biar nggak ngewing-ngewing ya. Atau udah bagus. Oke, bagus nih. Ini maka dalam madzhab Syafi'i hadisnya tadi kan Nabi mengatakan kalau matahari, bulan itu termasuk tanda kekuasaan Allah, kan gitu ya. Dia tidak hilang, tidak gerhana gara-gara matinya seseorang. Kalau kalian melihatnya maka kalian sholatlah. Maka itu menjadi dalil dalam madzhab Syafi'i. Walaupun Nabi tidak pernah sholat gerhana matahari bulan, tapi Nabi menganjurkannya dengan hadis umum tadi. Cuma kalau pertanyaannya begini, Nabi pernah sholat gerhana bulan nggak Pak? Tidak ya Pak ya. Tapi boleh nggak melakukan sesuatu yang Nabi nggak lakukan, boleh nggak Pak? Boleh, kan ada dalilnya. Dan dalil itu nggak harus Nabi pernah atau tidak, gitu ya Pak ya. Karena orang sekarang suka membatasi, Nabi nggak pernah ini, Nabi nggak pernah begitu, berarti nggak boleh. Nggak begitu, logika berpikirnya nggak begitu. Kebayang ya Pak ya. Hanya saja gini, dalam madzhab Hanafi Maliki sunnah tapi tidak jamaah di masjid, cukup sendiri-sendiri saja. Kenapa Pak? Karena ayat hadisnya tadi gini, Nabi cuma bilang fasallu, sholatlah. Sholat apa? Ya yang penting sholat sunnah. Oke, ini kalau kalau gerhana matahari. Oke, yang berikutnya ya, kalau kita bicara sholatnya dulu ya, Nabi memang sholatnya di masjid bareng-bareng, sekaligus memberikan tata caranya kepada para sahabat Nabi. Oke, maka Nabi sholatnya di mana Pak? Masjid. Cuma tidak harus sholat gerhana di masjid, tidak harus berjamaah, yang penting sholat. Oke Pak ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan Pak, ya sama. Nih dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim begini. Asma binti Abu Bakar pernah cerita, ataitu Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafati syams fa idan nas qiyamun yusallun wa idza hiya qaimatun tusalli. Jadi Pak, Asma ini saudarinya siapa? Aisyah, sama-sama anaknya Abu Bakar ya Pak ya. Ketika orang-orang pada sholat di masjid, Asma-nya datang ke rumahnya Aisyah yang di masjid sholat, berdiri sholat gerhana. Aisyahnya Pak di rumah juga apa? Sholat. Artinya kalau nanti malam kok Bapak sholat di rumah masing-masing Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Tidak ada keharusan jamaah, tidak ada keharusan di masjid. Di rumah boleh, di masjid juga boleh. Misalnya Bapak ke masjid nih, nanti Bapak sholat, oh mau Pak sholat apa? Gerhana, ya udah yuk bareng-bareng yuk, boleh Pak ya? Boleh.
Tapi nanti yang khutbah siapa? Ya nggak usah khutbah lah. Boleh nggak Pak? Boleh. Atau ceramahnya kita nonton YouTube aja, ya Pak ya? Boleh juga, nggak masalah. Karena anjurannya Pak, sholatlah, terus doalah, dan sedekahlah. Ya, ini juga ada anjuran. Kemudian yang berikutnya, dulu ketika ada sholat yang tidak fardu, pengumumannya seragam. Ya, lama kusifati syamsu ala ahdi Rasulullah nudia. Panggilannya bukan dengan azan Pak. Dengan apa? Inna sholata jami'ah. Ya Pak ya. Kalau sekarang as-sholatu jami'ah. Kan gitu kan. Tambahi rohimakumullah. Gitu ya Pak ya. Boleh as-sholatu jami'ah. Boleh as-sholata jami'ah. Boleh inna sholata jami'atun. Ya, jami'atun itu artinya berjamaah. Sholatnya mulai yuk berjamaah. Kira-kira begitu. Ini panggilan umum untuk selain sholat fardu. Kalau sholat fardu dengan apa Pak? Azan dan iqomah. Tapi kalau sholat sunnah tidak ada azannya, tidak ada iqomahnya, tapi inna sholata jami'ah atau as-sholatu jami'ah atau as-sholata jami'ah, sama-sama betul secara nahwu. Oke. Kalau khutbahnya gimana? Kalau dalam madhab Syafi'i sunnah. Selain madhab Syafi'i justru tidak ada khutbah. Loh, bukannya dulu di zaman Nabi ada khutbahnya? Ya, itu memang betul tidak dipungkiri. Tapi dalam pandangan madhab selain Syafi'i, mereka memikirkannya gini Pak, berpandangannya itu kan Nabi setelah sholat pengen ngabari kepada para jamaah. Seperti gini Pak, kita kan kadang-kadang mau sholat imamnya ngasih tahu ya Pak ya, nanti sholatnya begini, begini, begini. Itu kan konfirmasi saja Pak. Maka selain madhab Syafi'i, itu khutbahnya itu hanya dalam rangka Nabi mengkonfirmasi kejadian yang terjadi waktu itu, bahwasanya ya adanya gerhana itu bukan karena kematian atau lahirnya seseorang. Oke, makanya kalau selain madhab Syafi'i nggak ada. Kalau madhab Syafi'i ada, dan dalam madhab Syafi'i Pak, semua khutbah itu diseragamkan seperti khutbah Jumat. Makanya ada duduk di antara dua khutbah. Ya, termasuk nanti Pak, dalam madhab selain madhab Syafi'i, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu Pak, itu khutbahnya enggak dua. Karena khutbah itu sebenarnya artinya adalah ceramah. Makanya kalau kita sholat Idul Fitri Pak, kadang-kadang di lapangan kan enggak ada kursinya Pak ya. Kalau dalam madhab Syafi'i dikasih kursi karena ada dua, dijeda dengan duduk di antara dua khutbah, kan gitu ya. Ini diseragamkan. Pokoknya kalau ada khutbah, kalau dalam ibadah ya seperti sholat. Kalau dalam madhab yang lain ya nggak harus seperti sholat, gitu kan ya. Oke, kebayang ya Pak ya, coba ya. Oke, ini khutbahnya Pak. Kalau tata cara sholatnya gimana? Nah ini di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dikatakan begini Pak. Waktu itu gerhana matahari, ya. Faqoma qiyaman tawilan. Nabi Pak berdirinya lama banget. Ya, nahwan kira-kira min suratil Baqarah. Kira-kira kalau dihitung Pak, itu sepanjang membaca surat apa? Al-Baqarah. Kira-kira berapa menit Pak? Ya lumayan nih Pak ya. Kalau Bapak kan bisa hafal nih Pak nih, minimal depan, tengah, belakang. Alif lam mimnya hafal, ayat kursinya hafal, lillahi ma fis samawatinya hafal. Berarti hafal Pak. Bapak awal, tengah, belakang apa ya minimal. Tapi ini nanti jadi perdebatan gara-gara gini Pak, kata nahwan ini kan kira-kira nih. Berarti Ibnu Abbas nggak denger dong, kan kira-kira. Ya Pak ya, oke. Summa roka ruku antawilan, lalu rukuknya lama, sumako makiaman tawilan, lalu berdirinya lama, tapi agak mending nggak terlalu lama daripada berdiri yang pertama. Artinya kalau kita lihat tata caranya Pak, ini berarti gini Pak, ya. Ini nanti jadi perdebatan gara-gara ini, ya.
Nabi sholat nih, Allahu Akbar, baca kira-kira Al-Baqarah, rukuk lama, Allahu Akbar, lalu berdiri lagi, lama lagi, lalu rukuk lama, lalu berdiri lagi. Loh, berarti kan rukuknya ada berapa nih, kan gitu ya. Makanya gara-gara hari Senin ini jadi perdebatan. Tetapi sekarang seolah-olah disepakati kalau perbedaan antara sholat gerhana dengan yang lainnya, Pak, itu rukuknya ada 2 dalam 1 rakaat. Jadi nanti kalau Bapak pengen sholat sendiri, Pak, inget-inget ya Pak ya, ketika sudah membaca surat terus rukuk Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, berarti sedekap lagi Pak, terus baca Fatihah lagi, baca surat lagi, ya Pak ya. Oke, lalu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, lalu sujud. Nah, berarti 1 rakaat. Ya, ini bedanya. Makanya Pak, sholat fardu nggak boleh makmum sholat gerhana. Sholat gerhana nggak boleh dimakmumin orang sholat fardu, karena gerakan intinya beda. Dan saya pernah Pak sholat gerhana rembulan, waktu itu kejadiannya bukan tengah malam, habis sholat maghrib. Di mana sholatnya? Di mall, ya Pak ya. Mall Kokas itu ada masjid Pak. Waktu itu pengurusnya bilang, Ustaz, kita nanti malam sholat gerhana. Oke siap, ya Pak ya. Karena sholat gerhana kan jarang-jarang tuh Pak tuh. Di mall juga orang sholat kan macam-macam Pak. Panitianya nggak siap Pak. Nggak siapnya gimana? Habis sholat maghrib, ini kira-kira agak sepi ya Pak ya. Kita sholat gerhana. Kan sunnahnya bacanya panjang Pak. Saya baca panjang. Ada orang baru datang makmum Pak. Salah nih ya Pak ya. Kan dia sayangnya dia nggak nanya Pak, ini jamaah apa. Kalaupun nanya juga nggak saya jawab. Kenapa? Orang lagi sholat ya Pak ya. Soalnya sayangnya panitianya juga nggak kasih info ini sholat apa Pak. Sampai dia itu mufarokoh, membatalkan diri gara-gara kelamaan, dan komentar di belakang, sholat maghrib kelamaan ya Pak ya. Saya juga pengen jawab Pak, ya kan ini bukan maghrib ya Pak ya, itu kan lagi sholat gerhana ini saya Pak ya. Makanya kadang-kadang memang harus pas ya, tapi kalau tengah malam kan aman. Kalau pas kadang-kadang kan gerhana kan kadang-kadang kejadiannya kan nggak selalu tengah malam Pak. Maka ini yang nggak boleh karena model gerakannya beda ya. Rukuknya ada berapa? 2 dalam 1 rakaat. Oke Pak ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, ini nahwan min suratul Baqarah tadi sudah saya sampaikan ya. Nah ini summa qara'a qira'atan tawilatan, cuma dikatakan panjang saja. Makanya gini Pak, kalau ditanya, kalau sholat gerhana rembulan itu gampangnya Pak, kan dia termasuk sholat malam. Kalau berjamaah berarti sunnahnya sholat malam itu jahrun atau sirrun Pak? Jahar. No debat kan gitu Pak ya. Yang susah itu kalau sholat gerhana matahari, karena biasanya sholat yang di siang hari itu bukan jahrun tapi apa? Sir ya. Cuma Pak masalahnya ini kan berjamaah ya. Kalau berjamaah kan sunnahnya panjang ya. Kalau panjang imamnya surat Al-Baqarah dibaca hafal Pak, makmumnya bengong Pak ya Pak ya. Imam baca Al-Baqarah Pak, Allahu Akbar, makmumnya perasaan udah 10 kali kok belum rukuk ya Pak ya. Ini kan jadi masalah nih Pak nih. Makanya kalau salat gerhana selalu jadi perdebatan, ini imamnya sir atau apa? Jar ya. Dan memang dari dulu lama beda pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bacanya sirrun. Kalau gerhana apa Pak? Matahari. Kalau nanti malam karena rembulan berarti kalaupun jamaah jahrun yang enggak masalah, karena malam hari biasanya jahrun ya Pak ya. Kenapa kok mayoritas ulama mengatakan sir? Karena hadisnya mengatakan nahwan min suratil Baqarah, kira-kira selama surat Al-Baqarah. Berarti kalau kira-kira selama Al-Baqarah makmumnya dengar bacanya imam enggak Pak? Enggak kan gitu ya, kira-kira ya selama Al-Baqarah lah. Kalau bacanya Al-Baqarah enggak harus kira-kira, tapi Nabi membaca surat Al-Baqarah itu. Termasuk dalam hadis lain dikatakan ini nih, falam asma sauton ya, kata Samurah bin Jundub, saya tidak mendengar suaranya Nabi baca apapun. Ini yang pertama. Tetapi Pak, kalaupun mau jahrun yang enggak apa-apa,
ada hadisnya riwayat Imam Bukhari, sama-sama sahih ini Pak nih. Ya, cuma hadis lain begini Pak. Jaharan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi sholatul khusuf bi qiraati. Kata Aisyah, Nabi waktu itu ini kok bacanya kenceng kok ya Pak ya. Cuma kenapa ini ulama sama-sama sahih ini Pak nih. Ulama beda pendapatnya gini. Nah kan Aisyah nggak ikut ke masjid. Ya kan dia di rumah waktu tadi sholat kan di rumah tuh Pak tuh. Kok bisa tahu dia jahar kan gitu Pak ya. Nah ini yang menurut ulama mengatakan sahabat Nabi aja ke masjid nggak denger kok. Makanya kenapa kebanyakan mengatakan bukan jahar tapi apa? Sir. Kenapa? Karena Aisyah di rumah atau di masjid? Di rumah. Ya. Karena sholatnya di rumah Aisyah tadi kan ketika didatengin Asma bin Abu Bakar ya Pak ya. Cuma yang lain mengatakan gini, ya Aisyah itu kalau di rumah aja denger berarti kenceng sampai rumah. Ya makanya Pak, ini yang benar mana? Ya nanti Bapak ketemu apa Ibnu Abbas, ketemu Aisyah nanya yang benar mana? Kalau ketemu ya Pak ya. Kalau ketemu ini gara-gara hadisnya sama-sama sahih ini Pak nih. Makanya Pak, kenapa kita membaca hadis sahih tidak langsung selesai masalah? Karena hadis sahih itu hanya ini valid dari Nabi ceritanya. Ya, bisa jadi malah tambah pusing Pak. Ya, makanya ini para ulama mengatakan, ya kalau ternyata jahar ya enggak apa-apa, sir juga enggak apa-apa. Toh jahar dan sir ketika sholat itu hukumnya sunnah saja. Ya Pak ya. Kita udah bisa. Insya Allah lanjut ya. Oke. Nah, makanya kalau bacaannya apa? Kalau bisa ya Al-Baqarah, kalau enggak ya enggak harus sebanyak itu. Ya Ankabut boleh, Rum boleh, atau Yasin juga boleh, ya Pak ya. Nah, cuma gini. Mulai sholat itu jam berapa yang penumbra atau yang? Sebenarnya mulai penumbra pun boleh, selama sudah mulai gerhana. Enggak harus benar-benar sudah habis. Yang penting sudah berproses menuju gerhana, ya Pak ya. Jam 22 pun boleh ya, walaupun mungkin nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau yang benar-benar kelihatan nanti mulai jam berapa? Setengah 12. Nggak boleh, nggak harus selesai. Kalau sampai selesai nanti kita satu setengah jam sholat terus. Makanya boleh, cuma memang Nabi dulu panjang sampai selesai, tapi yang nggak ada garusan sampai selesai. Dan gini Pak, tenangnya Pak, kalau buat kita kok Bapak pengen baca Al-Baqarah Pak ketika sholat, pegang HP saja ya Pak ya. Boleh ya Pak sholat pegang HP Pak? Boleh ya Pak ya. Oke ya, kalau bisa sih ya di flight mode Pak, mode pesawat. Takutnya nanti ada apa namanya iklan WA grup rame ya Pak ya. Nah, nanti Bapak atau malah Shopee gitu ya. Makanya kalau baca pakai mushaf, kalau sholat sunnah boleh ya, pakai mushaf yang besar gitu Pak, boleh, atau megang HP pun boleh. Kalau sujud ya taruh aja kan gitu ya, karena meletakkan mushaf di bawah itu selama tidak dalam rangka menghina itu ya nggak dosa, otomatis dosa nggak begitu. Cuma orang kita kan, wah nggak boleh taruh bawah kan gitu ya. Nah, ini kalau tidak dalam rangka menghina ya enggak apa-apa. Oke, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, nah, kan ada kan? Ya, sudah saya siapkan waktu. Ya, silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pertama. Iya, betul. Siap. Yang doa-doa yang harus dibaca diminta sama Allah, adakah ketentuannya di hadisnya itu? Oh siap. Siap. Gini, kalau bacaannya Bu tidak harus surat Al-Baqarah, toh yang cerita sahabat Nabi itu tidak bilang bacaannya Al-Baqarah, tapi sepanjang Al-Baqarah. Ya, makanya kalau Ibu baca juz 29 30 insya Allah ya mirip sepanjang Al-Baqarah Bu ya. Jadi nggak harus surat Al-Baqarah Bu ya. Jadi sepanjang surat apa? Al-Baqarah. Tapi kalau yang lain boleh. Kalau hadis yang lain malah ini Bu, yang dibaca adalah
surat apa? Ankabut, Rum, Yasin, ya Pak ya. Tapi kalau yang juz 30-an ya boleh, nggak masalah. Wadduha, Alam Nasrah, Wailul, nggak apa-apa tuh, nggak masalah. Ya, Bu. Jadi tidak ada anjuran khusus apa yang dibaca. Sahabat Nabi pun cerita Nabi membaca kira-kira surat Al-Baqarah ya. Yang kedua, doanya apa? Tidak ada doa khusus dari Nabi, Bu. Karena apa namanya? Nabi menganjurkan untuk berdoa. Makanya doanya bebas ya, Bu ya. Doa yang pertama misalnya semoga cicilan rumahnya segera lunas, boleh ya Pak ya. Doa yang kedua semoga anak kedua segera dapat kerja, boleh. Dan ini termasuk apa ya, waktu yang mustajab walaupun tidak ada doa khususnya. Nggak ada doa khususnya Bu ya, bebas ya. Oke. Cukup dulu jawab ya, kita akhiri dengan sama-sama. Kalau niatnya dalam bahasa Arab. Oh niatnya, oke. Kalau usolli sunnatan likusufil komari atau likhusufil komari, ya lillahi ta'ala gitu. Kalau pakai bahasa Arab, kalau niatnya gini, ya Allah aku mau sholat gerhana, itu ya boleh. Ya, tapi kalau mau dibahasarakan usolli sunnatan likhusufil komari lillahi ta'ala, itu ya boleh juga. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.